Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing persiapan emak untuk memperingati Hari Raya Idul Adha besok ya, insya Allah yang akan kita peringati. Nah, kegiatan emak hari ini mulai dari mengantar kambing kurban yang dilakukan oleh si ayah ya. Alhamdulillah wa syukurillah, ini tuh bertepatan di hari Minggu, jadinya Pak suami bisa nganterin gitu, alhamdulillah. Nah, kambingnya ini dianterin ke musola yang deket rumah emak. Alhamdulillah ini tuh deket banget, cuma 10 jangkah dari rumah ya. Jadi dititipin di sini, masya Allah tabarakallah. Dan di sini juga udah ada kurang lebih 4 kambing dan juga 1 sapi, masya Allah tabarakallah. Nah, insya Allah rencananya besok bakal disembelih di sini. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Lanjut setelah nganter kambing kurban, alhamdulillah ini lanjut emak mau bikin ketupat. Nah, ini emak mau sharing bikin ketupat ala emak ya. Jadi kalau emak bikin ketupat itu nggak pakai lama, cuma 30 menit aja bikinnya. Ini tuh bener-bener hemat gas, terus insya Allah jadinya juga padat, bagus, dan tidak gampang benyek ya. Di sini emak udah siapin ada ketupat. Di sini udah emak rendam. Jadi setelah beli tadi kita rendam dulu sambil nungguin mau dimasak. Termasuk berasnya juga ya. Kalau kita bikin beras pakai beras biasa itu nggak perlu direndam. Tapi kalau kita pakai beras pera atau beras yang keras gitu, kita harus rendam dulu. Nah, kalau emak ini nggak pakai beras pera ya, jadi pakai beras biasa. Dan ini nggak perlu direndam, cukup dicuci dan ditiriskan biar agak kering. Setelah itu lanjut waktunya buat ngisi ketupatnya. Nah, cara ngisinya juga ini boleh kita pakai tangan atau pakai sendok dan lain sebagainya. Intinya diisi per ketupatnya itu 3/4 bagian. Nah, kalau dulu emak pernah bikin setengah bagian itu jadinya agak lembek. Di sini emak mau bikin ketupat yang agak keras dan kenyal. Jadi di sini emak memakai berasnya 3/4. Caranya ngukurnya ya cukup diisi dan kira-kira 3/4 ya. Jadi disisihkan ruang kosong itu 1/4 aja. Bisa dengan cara diraba seperti ini ya. Jadi kira-kira kalau padatnya beras ada di bawah dan ruang kosong di atas itu disisakan 1/4 aja. Setelah itu diisi semua sampai selesai. Jadi ceritanya sebenarnya emak itu mau bikin lontong juga, tapi emak cari daunnya itu kok nggak ada tadi ya. Jadi udah ini aja ya, ketupat ini aja. Nah, nanti kalau seumpama besok kurang, insya Allah emak akan cari daun pisang lagi di tukang sayur ya. Mudah-mudahan masih ada lagi gitu. Nah, jadi supaya menghindari berasnya pada jatuh-jatuhan, jadi ini emak ngisinya itu di atas wadah. Dan nanti apabila berasnya itu kan bisa dikumpulin lagi, bisa dimasukin lagi gitu ya bunda ya. Dan bisa kita lakukan sampai selesai, diisi satu persatu dengan isian 3/4 bagian. Nah, insya Allah nanti tuh hasilnya bakal padat, enak, dan kenyal ya bunda ya. Nah, setelah selesai ngisinya, ini tuh mau emak ikat. Sambil kita juga nyalain air di kompor gitu ya bunda ya. Jadi nanti pas masukin si ketupatnya ini ke air, usahakan airnya itu lagi mendidih ya, lagi blebek-blebeknya gitu, supaya nanti tuh hasilnya juga lebih bagus. Jadi di sini untuk ketupatnya emak ikat supaya nanti dia tidak mengambang ya. Kalau nggak diikat nanti kan dia bakal kemana-mana, terus ngangkatnya juga ribet. Nah, di sini diikat supaya nanti kalau udah selesai juga, nanti ada fasenya setelah matang itu digantung, diangin-anginin supaya tiris airnya.
Jadi keingetan dulu tuh kalau emaknya Mak Saufa kalau bikin ketupat itu kalau udah mateng, ada yang ditaruh di atas pintu, ada yang ditaruh di atas dapur, ada yang ditaruh di atas sono gitu ya. Itu tuh mungkin karena mau diangin-anginin, jadi supaya ketupatnya itu bisa lebih tahan lama. Jadi diangin-anginin dengan cara digantung seperti itu ya Bunda ya. Terus biar airnya itu bisa tus. Nah, ini tuh emak udah ngerebus air tadi dan airnya udah belebek-belebek, terus tinggal dimasukin aja ketupat yang tadi udah kita bikin. Nah, apabila seperti ini ya, jadi kalau bisa sih ketupatnya sampai kerendam air, jadi airnya bisa ditambahin lagi. Nah, di sini mak bakal kasih kunci cara membuat ketupat yang mudah, gampang dan cepet, bisa hemat gas, hasilnya juga bagus dan tidak gampang benyek ya Bunda ya. Jadi apabila dulu kita mengenal namanya 537, nah sekarang ternyata ada lagi ya metode membuat ketupat dan ini lebih bagus hasilnya dan tentu saja lebih awet. Yaitu caranya 15 30 15 30. Ya maksudnya di sini 15 menit kita rebus, selanjutnya matikan kompornya, lalu ditutup sampai 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita rebus lagi 15 menit lagi dan biarkan, kalau udah 15 menit biarkan 30 menit lagi terendam di air panas itu. Nah, setelah 2 kali 15 menit, 2 kali 30 menit didiamkan, barulah diambil dan diangin-anginkan. Insya Allah hasilnya lebih bagus, lebih padat, lebih enak dan tentu saja nggak gampang benyek ya, insya Allah. Jadi bunda-bunda bisa nyoba ya. Dan pertama dari ngisi berasnya itu tuh isinya 3/4. Selanjutnya dimasak 15 menit, terus dibiarkan 30 menit, dimasak lagi 15 menit dan dibiarin lagi 30 menit. Selanjutnya diangin-angin atau digantung. Dan insya Allah hasilnya itu lebih bagus ya bunda-bunda ya. Nah, di video ini tuh setelah 30 menit didiamin dan emak lihat airnya kok agak susut, jadi emak tambah lagi airnya. Jadi usahakan airnya itu terendam supaya si ketupatnya ini matangnya merata. Nah, dengan demikian kita bisa masak ketupat berhasil, hasilnya bagus, cantik dan tetap hemat gas. Nah, ini dia setelah udah mateng ya. Jadi emak pegang tuh udah keras, enak, terus udah gitu emak gantung. Nah, nanti mau emak coba untuk emak buka ya. Apakah dalamnya masih beras atau udah bagus atau bagaimana nanti ya, udah berhasil atau enggak. Dan ini dia hasilnya ya bunda-bunda ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah bunda-bunda semua pasti bisa bikin ketupat sekarang ya. Dan gak usah takut lagi bikin ketupat berjam-jam. Ini tuh cukup 30 menit aja masaknya, tapi didiemin di air panasnya itu 1 jam. Jadi 30 menit 30 menit. Selanjutnya di sini emak mau bikin opor ayam. Untuk bumbunya di sini emak udah persiapin, ada bawang merah, bawang putih. Nah, kalau pengen sedap ini bawang merahnya dibanyakin aja gitu ya bunda ya. Bawang merah, bawang putih, terus ada kunyit, jahe, daun-daunnya jangan lupa ada daun salam, sereh, terus kemirinya jangan lupa juga. Nah, untuk bumbunya ini tinggal dihalusin aja. Nah, untuk daun-daunnya nanti ketika ditumis aja masukinnya ya. Dan di sini emak udah ngeblender sampai halus. Selanjutnya setelah dihaluskan tinggal kita tumis aja. Nah, di panci yang lain kita bisa mulai ngerebus si ayamnya ya. Nah, seumpama bunda-bunda nggak mau pakai air rebusan, itu juga nggak apa-apa ya, dibuang dulu terus direbus lagi. Nah, setelah itu tumisan ini apabila udah udah surut, udah susut airnya, jadi tumisan bumbunya ini bisa dituangkan ke dalam rebusan ayamnya tadi. Jadi di sini tuh emak masaknya itu bener-bener ringkes, cepet. Cuma kalau pakai metode kayak gini tuh cucian piringnya jadi lumayan banyak banget. Karena semua panci di sini emak pakai ya. Mulai dari panci merah, tiga-tiganya emak pakai semua. Terus panci yang putih dua-duanya emak pakai semua.
Tapi nggak apa-apa ya, karena di sini kan emak masaknya itu udah mau ini ya, mau isya. Jadi ya biar cepet, biar ringkes gitu aja. Oke, lanjut. Setelah ini kan airnya udah mendidih ya, terus si bumbunya juga udah istilahnya udah matang juga, udah tanak. Jadi tinggal nungguin airnya mendidih. Dan setelah itu bisa kita tambahkan santan, penyedap, gula, lalu disesuaikan dengan selera. Nah, apabila ada bawang goreng, ini tuh tentunya lebih nikmat lagi ya. Nah, kira-kira begitulah cara emak membuat opor ayam. Dan ini tuh favoritnya anak-anak ya. Jadi mereka tuh pakai kuahnya aja tuh makannya udah lahap banget. Alhamdulillah wa syukurillah. Oke, ini untuk opor ayamnya udah jadi, tapi emak biarin, nggak emak otak-atik dulu karena ini tuh masakan bersantan. Jadi biarin dia agak dingin dulu, barulah nanti emak pindahkan ke tempat atau ke wadah sajinya. Jadi kalau masakan bersantan itu supaya nggak gampang basi, supaya nggak gampang istilahnya itu asam gitu ya. Jadi masaknya itu setelah kira-kira matang, biarin dulu, biarin dia dingin baru dipindahin. Dan jangan lupa untuk apabila udah agak lama di luar, kita angetin lagi gitu ya. Jadi supaya masakan bersantan itu awet dan tidak mudah basi. Karena sayang banget ya mubazir kalau masakan bersantan kayak gini basi gitu ya, sayang banget dan mubazir. Nah, jangan lupa juga kalau pas ngasih santannya gitu, kita kecilin apinya, terus kita aduk-aduk terus. Itu tuh fungsinya supaya si santannya itu tidak mudah pecah. Nah, pokoknya paling aman itu dalam memasak memakai api kecil, terus masukkan santannya, masukkan garamnya itu belakangan aja. Jadi cara aman dalam memasak yaitu ngasih penyedap sama gula dulu, garamnya belakangan, ditambahkan sedikit demi sedikit. Pasti aman, insya Allah enak duluan. Nah, jadi biar nggak keasinan gitu ya nanti ya hasilnya. Oh iya, satu lagi untuk istilahnya masak supaya wanginya itu bener-bener wangi, kita bisa masukkan daun-daunan. Di sini tuh daun-daunan ini selain bikin kita seger gitu ya, aromanya juga bisa istilahnya itu jadi lebih nikmat gitu loh bunda. Apalagi besok kalau kita mau masak daging sapi atau daging kambing gitu ya, kalau bisa itu daun-daunnya itu yang banyak, rempah-rempahnya yang banyak, itu tuh biar ngilangin bau bau perengus atau bau khas dagingnya gitu. Nah, setelah masak opor ayam, di sini mak juga mau bikin telur balado. Karena telurnya tadi kan mak beli 1/2 kilo dan cuma dimasak 3 butir. Jadi yang 4 butir ini mau emak bikin telur balado aja supaya jadi pelengkapnya. Nah, setelah tadi telurnya itu udah emak rebus, terus selanjut emak juga mau ngeblender bumbunya. Di sini bumbunya untuk telur balado di sini emak memakai cabai merah, terus ada tomat, bawang merah, bawang putih, itu aja ya. Di blender dihaluskan. Dan untuk telurnya setelah direbus bisa kita kupasin. Nah, di sini mohon maaf kayaknya si telurnya kurang matang, sebentar lagi ya. Tapi is okay, nggak apa-apa. Karena ini tuh darurat, jadi is okay aja ya. Jadi saking semangatnya emak bikin ketupat, ini tuh sampai emak nggak nyadar kalau tadi tuh udah waktunya buka. Jadi emak sampai diingetin, "Bun, belum buka." Oh iya ya Allah, aku sampai lupa loh bunda ya. Jadi saking semangatnya emak bikin ketupat yang hemat gas. Dan tentunya hasilnya itu lebih bagus gitu ya, karena metode yang emak bikin sebelumnya itu nggak kayak gini. Dan emak penasaran pengen lihat kalau metode yang seperti ini tuh bagaimana. Nah, ini terserah ya mau nyebutnya metode apa, metode 15-30 pun boleh atau bagaimana. Intinya ini tuh tentunya hasilnya itu bisa lebih bagus. Jadi bunda-bunda bisa nyoba ya langsung di rumah ya. Dan ini juga bisa berupa lontong atau bikin pokoknya ketupat lontong dan lain sebagainya, bisa pakai cara seperti itu.
Nah, untuk telur baladonya di sini setelah bumbunya tadi udah dihalusin, lanjut tinggal ditumis aja. Terus telurnya tadi kan udah dikupasin, jadi tinggal dimasukin aja, tambahkan penyedap, gula, selanjutnya sedikit garam dan dicicip. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk aja sampai kuahnya ini menyusut airnya ya. Alhamdulillah untuk menunya ada opor ayam, terus ada telur balado. Nah, untuk pelengkapnya satu lagi emak juga mau gorengin kerupuk karena tadi tuh emak udah beli kerupuk ya. Jadi spesial banget di sini, udah lengkap banget. Ada opor, ada telur balado, ditambah kerupuk juga, ada ketupatnya juga. Masya Allah, tabarakallah. Nah, untuk goreng kerupuknya di sini emak memakai sospen aja. Kenapa? Karena supaya enggak menghabiskan banyak minyak. Jadi di sini supaya memakai sedikit minyak aja. Selanjutnya tinggal digoreng aja si kerupuknya ya. Jadi ini tips emak supaya dalam pemakaian minyak itu enggak terlalu banyak. Jadi kita bisa memakai wadah yang lebih kecil supaya minyaknya itu bisa agak banyakan gitu nantinya ya. Kalau kita pakai fry pan itu kan lebih lebar, jadi kita harus menggunakan lebih banyak minyak. Nah, kalau pakai saucepan gini kita pakai sedikit minyak pun si kerupuknya udah terendam. Dan alhamdulillah ini tuh pelengkapnya juga udah jadi. Ada kerupuk, terus ada opor, ada telur balado. Masya Allah, tabarakallah. Untuk persiapan emak. Nah, ini untuk opornya ini udah emak bagi dua ya. Jadi kayaknya malam ini tuh anak-anak juga udah nggak sabar ngelihatnya, pengen makan juga. Jadi di sini untuk opornya udah emak bagi dua, jadi dapatnya juga lumayan banget. Dan untuk telur baladonya juga biarin ya habis ya, mungkin besok pagi emak tambahin masakan apa gitu. Dan demikianlah vlog emak untuk persiapan besok Idul Adha ya, memperingati Hari Raya Kurban besok. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.